Yang pertama dia ada kaitannya dengan harus dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita belajar tapi kita nggak tahu apa manfaatnya di kehidupan, kita kan berpikir apa kita belajar kan. Nah, tapi sebenarnya matematika itu sangat dekat dengan kita. Nah, pertanyaan pemantik. Jadi Ibu bilang hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen dengan pendekatan CRT. CRT itu dia berhubungan dengan budaya gitu. Jadi Ibu akan kasih nanti kita belajar tentang materi ini dengan budaya atau kehidupan sehari-hari kita yang memang kalian tahu. Istilahnya kontekstual gitu, yang ada di kehidupan nyata. Kemudian model yang kita gunakan pada hari ini yaitu menggunakan PBL. Jadi nanti Ibu akan kasih bentuk LKPD. Jadi nanti ada masalah situ kita selesaikan bersama-sama. Dan yang pertama untuk pemantiknya, jika produksi kopi di Aceh Gayo, tahu kan? Tahu. Karena kopi di Aceh itu terkenalnya dengan kalau misalnya kopi itu di Kopi Gayo. Nah, tujuan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami tentang persamaan eksponen dan fungsi eksponen dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Tujuan kita berarti kita mampu paham dengan persamaan dan fungsi eksponen. Kemudian penilaian kita hari ini selain kita ada dua penilaian yaitu kolaborasi dan kuis. Kalau kolaborasi berarti kita buat kelompok. Jadi kalau di kelompok itu kita harus apa? Kerjasama, harus ada kolaborasinya, harus gotong royong gitu ya. Jadi yang nggak ada kerjasama itu berarti kurang nilainya. Kemudian di akhir nanti kita akan adakan kuis. Kuis itu tentang hari ini gitu ya. Selanjutnya, nah kita perhatikan dulu video pembelajarannya ya. Masih berjumpa lagi dengan Pak Arifin dalam matematika peminatan. Kali ini video di bagian 3 dari nonton video. Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada yang kadang-kadang nanti pas kita jawab KKPD kurang paham nanti tolong ditanyakan ya. Jadi selanjutnya kita berkolaborasi. Nah di sini Ibu kasih waktu dalam kolaborasi, Ibu akan set waktunya 15 menit. Dan nanti kalau misalnya bomnya meletus, jadi waktunya habis ya. Harus aku banyak Bu. Ya enak tuh ya. Tapi kalau ada kurang mengerti ditanyakan ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok ini berdasarkan nilai kuis yang kemarin ya. Jadi yang kelompok 1, nah kelompok 1 itu Ibu akan stay di kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ada pertanyaan nanti datang ke Ibu aja. Nah, tapi nanti Ibu setelah udah selesai di kelompok 1 akan juga kelompok 2 dan 3. Oke? Tapi Ibu lihat di materi kalian. Oke? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lihat aja ini namanya masuk untuk kelompok. Ini kelompok 1 bukan? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Udah? Udah paham? Udah, Bu. Harus kerja sama ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1 ini kelompok 3. Mohon kerjasamanya. Kerjasamanya karena Ibu walaupun duduk di kelompok 1 itu akan lihat kerjasama kalian di kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang kurang paham? Kelompok 1? Nah, gitu Berarti ya. kita pertama modelkan, kita misalkan dulu Bu ya. Iya, misalkan ya. Kita misalkan bisa apa aja? Kelompok 3 sama kelompok 2 ada permasalahan? Belum Bu, belum ada. Udah paham kelompok 1? Sudah. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Aman ya kalian ya? Aman. Kalian di kelompok 3 harus aman. Aman, tapi mama paling rajin Bu. Oh, kami paham Bu. Udah ya? Udah. Mau siap nih
tahun jumlah tanaman meningkat sebesar 10%. Jadi kita buatkan dalam bentuk fungsi eksponen. Ini yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dulu buat teman-teman ya. Yang lain pun kalau misalnya ada salah nanti kita perbaiki lagi. KPD-nya ada kita? Iya Bu, maaf. Terima kasih ya. Nah, kita lanjut ya. Iya Bu. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Dah, ibu mau panggil satu-satu dulu. Nggak mesti kayak di papan, yang kalian pahami aja. Apa yang kalian paham dulu hari ini ya? Siapa yang mau dulu yang mengajukan diri? Kesimpulan yang kita belajar pada hari ini. Saya Bu. Boleh, Susan. Jadi hasil model itu Jadi kesimpulan kita pada hari ini, makna dari persamaan eksponen itu adalah persamaan yang punya pangkatnya ada apa namanya? Yang membuat variabel. Selanjutnya kita lakukan kuis. Seperti apa kesepakatan kita tadi, yaitu kita harus buat kuis di akhir pembelajaran. Ayo kuis, kita buat kuis dulu. Ya Bu. Kuisnya hanya dikasih waktu 10 menit aja ya. Singkat kali kok Bu. Jadi kembali duduk seperti semula. 10 menit. Udah dikumpulkan. Yang nggak siap kumpulkan terus karena ini kuis itu mau lihat kalian sejauh mana udah tahu pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, dari pembelajaran kita hari ini bagian mana yang menurut kalian sulit dari materi hari ini? Itu Bu. ini Bu yang soal tadi kalau angka-angkanya gede Bu, sulit Bu. Ada persen-persennya Bu. Berarti apa ya kalau misalnya kan itu sulit, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya misalkan, jadi kan udah waktunya sudah habis. Next topik kita akan belajar tentang barisan dan deret Aritmatika. Jangan lupa dibaca-baca. Baca aja di Google. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah menunjuk saya sebagai observer pada hari yang berbahagia ini untuk guru modelnya yaitu Bu Rizka. Baik, untuk hari ini saya lihat dari modulnya bagus, PPT-nya bagus, sudah dapat atau sudah nampak inovasinya. Cuman ya seperti biasa manusia pasti ada kekurangan, ya. Nah, masukan dari saya yaitu yang pertama pada pembagian kelompok. Pembagian kelompok efektif itu adalah dari 3 sampai 4 orang lah. Tentang model PBL. Nah, model PBL itu tidak di awal dikasih pembahasan, tapi nanti dikasih penguatan di akhir. Kalau di awal itu dikasih video permasalahannya, bukan penjelasan, ya. Dan pemantiknya, dia pertanyaan pemantik itu kalau bukan untuk menggantikan di asesmen diagnostik, berarti pertanyaan pemantik itu membuat peserta didik itu berpikir tentang materi yang akan diajarkan, bukan sebuah soal, tapi memperkenalkan kepada peserta didik bahwa mereka itu sedikit tidaknya paham tentang materi ini. Nah, Bu Rizka buat menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan strategi CRT. Tuh, dengan model pembelajaran